banding 1. Harganya mulai dari 300 ribuan per bulan, Anda dapat memaksimalkan potensi bisnis melalui ekosistem digital dari Indibis. Ditambah dengan berbagai promo menarik seperti diskon 70% untuk biaya pemasangan baru, investasi bisnis Anda menjadi semakin menguntungkan. Untuk info berlangganan Indibis, silahkan langsung DM ke Instagram official indibis.sumatra. Oke, sekian tadi pesan-pesan Bang Aldo dari Indibis untuk para pelaku bisnis semua yang ingin berlangganan internet melalui Indibis, boleh menghubungi Instagram indibis.sumatra. Oke, langsung saja Bang Aldo nih mungkin udah nggak sabar ya Bang Aldo untuk mengisi materi, sharing-sharing tentang marketing, tentang ROI, tentang bagaimana caranya kita berjualan di e-commerce terbesar, itu mungkin nanti materinya akan di-share oleh Bang Aldo. Kepada Bang Aldo kami persilahkan dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Mufli ya. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Masih semangat ya nih siang-siang ya. Habis makan biasanya agak ngantuk ya teman-teman di sini. Kalau semangat mungkin kasih jempolnya dulu boleh teman-teman ya. Kasih jempolnya kolom chat kalau semangat ya. Kita mulai materi keduanya ya di hari ini teman-teman. Mungkin kalau kemarin kita ngomongin soal eh, membangun tim gitu teman-teman ya. Cuman saat ini aku pengen coba sharing ke kalian membahas soal marketingnya, penjualannya gitu ya. Jadi kebetulan memang yang sampai disampaikan sama Mas Mufli tadi ya, memang kebetulan biasanya aku lebih banyak diajak gitu ya atau dikasih mandat untuk ya sharingnya soal marketing gitu, digital marketing gitu ya. Jadi ya karena ini memang yang lebih banyak ku dalamin khususnya adalah di bagian e-commerce-nya teman-teman gitu. Nah, jadi ini cocok banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ada pertanyaan juga gitu ya soal berjualan karena memang teman-teman di sini kalau mulai bisnis tahapannya itu ya salah satunya adalah pasti marketing ya teman-teman ya, promosinya dulu gitu. Baru kita ngomongin ke operasional gitu ya. Dan selanjutnya gitu ya bisnis growth ya manajemen tim dan sebagainya. Nah mungkin ini adalah mungkin fase yang harus step awal lah ya menurutku buat semua bisnis tuh melalui ini dulu gitu ya karena kalau nggak ada ini pun juga bisnis kalian mungkin akan kesulitan untuk grow gitu ya. Nah, mungkin aku mau kenalan dulu teman-teman ya. Ini kemarin belum sempat karena memang ya menurutku ini aku pengen share kalian karena kebetulan ekspertisku di sini. Ya, ekspertisku tuh di sini aku banyak sekali memang diundang dan mengisi untuk acara ya, khususnya adalah untuk marketing, digital marketing gitu. Ya jadi ya basically mungkin ada yang belum tahu aku juga ya aku punya apa namanya yang entrepreneur boleh di follow teman-teman ya mau di Instagram mau di TikTok boleh gitu ya. Ya tadi mungkin juga sempat disinggung sama Mas Sufi bahwa aku juga selain memang apa namanya sebagai public speaker trainer gitu ya pun juga memang membuat konten gitu ya konten kreator juga lah bahasanya seperti itu. Ya overall memang sebenarnya awalnya aku tuh seller teman-teman ya jadi kalau ditanya sebenarnya aku seller makanya kemarin juga aku sempat cerita bahwa aku tuh dulu profesional shifting ke entrepreneurship gitu ya. Jadi makanya aku paham banget gitu ya. Dari bawah banget itu aku tahu aku masih sendirian ya, masih ngerasain kok teman-teman gitu ya. Kalau kalian mungkin di sini ada yang baru jualan dapat omset sehari cuma 100-200 ribu, aku juga ngerasain gitu ya. Jadi it's okay teman-teman ya. Jadi aku startnya dari seller juga, seller online, dulu jualan di Shopee angkatan COVID gitu ya. Terus aku juga buat konten di channelku namanya yang entrepreneur gitu ya. Cuman semakin bertumbuhnya usaha onlineku, semakin bertumbuhnya yang entrepreneur, akunku semakin banyak dikenal. Akhirnya banyak banget gitu ya teman-teman yang di yang entrepreneur itu DM aku gitu ya. Terus kayak minta tolong ya dibantuin usahanya, ya minta tolong dibimbing gitu ya. Akhirnya aku buat suatu wadahnya teman-teman ya. Aku punya perusahaan namanya Grow Lab ya. Di sini memang basically ini suatu community ya
yang membantu teman-teman pengusaha seller khususnya yang di dunia online gitu ya, yang memang ingin berkembang ya, belajar, terus habis itu juga teman-teman di sini yang memang mau untuk eh, diskusi, sharing sharing insight dengan sesama pengusaha gitu ya. Aku tuh punya wadahnya di Growlab kayak gitu ya. Nah, itu adalah backgroundku teman-teman ya. Jadi makanya aku lebih sering berkutat di dunia apa namanya marketingnya, karena memang basically aku seperti itu gitu ya. Awalnya seller, terus membuat akun juga soal bisnis online, jadi lebih dikenalnya seperti ke arah sana seperti itu. Nah, oke, tadi pengenalan singkat aja soal aku gitu ya, backgroundku, dan sekarang kita masuk ke poinnya gitu ya. Mau jualan, khususnya jualan di e-commerce gitu ya. Nah, kira-kira seberapa bagus sih gitu. Ini sebenarnya datanya agak jadul teman-teman ya, karena kalau nggak salah aku tarik data ini di awal tahun lalu gitu ya. Jadi masih belum merger antara TikTok dan Tokopedia. Cuman saat ini pun sebenarnya datanya Shopee masih number one ya, the best e-commerce gitu ya di Indonesia gitu ya. TikTok dan Tokopedia sebenarnya kalau dikatakan e-commerce juga bukan fully e-commerce gitu ya, tapi karena masih ada Tokopedia ya bisa kita bilang masih e-commerce ya, tapi sebenarnya cara mainnya juga udah berbeda sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau di e-commerce mungkin di sini kita bisa masuknya ke Shopee, Lazada gitu ya, Blibli ya dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa cek estimasi kunjungan teman-teman. Ya, kenapa sih aku nampilin data ini ke kalian? Karena sebelum ini yang sempat aku share ya, kemarin juga sempat disinggung gitu. Teman-teman kalau mau buka usaha, apapun usahanya ya, kalian mau buka ayam geprek, kemarin ada yang bilang ayam geprek, kalian harus mengukur kan ya, berapa banyak orang yang lewat, berapa banyak orang yang akan mampir dalam tanda kutip ke bisnis kalian. Ya, makanya data yang ditampilkan adalah estimasi kunjungan. Ya, potensial orang yang lewat, kalau misalnya nih jual ayam geprek di depan Indomaret ya misalnya. Ya. Yang perlu kalian hitung adalah berapa banyak orang yang lewat di depan Indomaret itu. Berapa banyak orang yang masuk ke Indomaret itu. Itu adalah estimasi kunjungan ke bisnis kalian. Gitu. Apalagi kalau kalian mungkin sewa di mall, sewa ruko di suatu tempat, ya kan. Itulah yang harus kalian hitung. Sama juga di dunia online, teman-teman ya. Kalau kalian memilih tempatnya, maka juga kalian harus mengukur kunjungannya itu segimana, seberapa besar potensinya. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin e-commerce, teman-teman, sebenarnya e-commerce itu kan sebenarnya dasar dari commerce ya. Commerce itu dunia pasar gitu ya. Jadi sesuai namanya, kita jualan di Shopee, kita jualan di Lazada gitu ya, di Tokopedia, itu seperti layaknya kita buka stand atau buka lapak gitu ya di pasar atau di mall deh, gampangnya gitu. Ya, kok maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau teman-teman ya, anggaplah ini suatu mall. Ya, kota besar ini suatu mall. Terus teman-teman di sini, ya, kalau masuk mall, ya kan, anggaplah ini pintunya di sini ya teman-teman ya, pintunya masuk di mall. Ketika kalian masuk ya, pasti kan kalian lihat kiri kanan kalian adalah apa? Stand-stand ya, lapak-lapak orang-orang berjualan. Betul ya. Nah, terus di tengah-tengahnya banyak banget orang jalan, ya kan? Nah, seperti itulah analogi ketika kalian ingin berjualan di Shopee-nya, ketika di marketplace, bahasanya gitu ya. Nah, kita sebagai sellernya gitu ya, misalnya aku nih yang mau jualan di Shopee, maka aku itu sebenarnya ya salah satu orang dari sini, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya kiri kananku banyak banget orang yang akan mungkin bersaing sama aku. Ya, teman-teman kalau di mall, betul ya, yang jual baju kan nggak mungkin satu toko, ya kan? Mereknya kan macam-macam. Ya ada H&M, ya kan? Ada Zara, ya kan? Dan sebagainya. Itu semua merek-merek yang memang sama-sama di dunia fashion gitu. Ya, mirip-mirip teman-teman. Ya, sama juga di e-commerce ya. Kalau mau jualan makanan, mau jual baju, mau jual lampu, mau jual casing HP, mungkin sama kayak gini, banyak banget lapak-lapak di sebelah kalian. Ya,
So makanya mindsetnya teman-teman, ya tadi aku bilang yang kalian ukur adalah kunjungannya. Ya sebenarnya basic ini kalian bisa terapkan juga ya ke bisnis offline pun, gak harus online gitu ya. Jadi kalau otak kalian di sini, anggaplah ini pintu masuk teman-teman. Ya pastilah otak yang sini lebih banyak dilihat orang, betul ya? Dibandingkan apa? Dibandingkan kalau kalian itu misalnya sewa lapak di mall, ya kalian itu sewa di lantai 4 paling ujung belakang. Ya, sama kalian tuh sewa di lantai 1 dekat pintu utama masuk. Ya pasti orang lebih sering lewat di pintu utama kan teman-teman. Dibandingkan kalian di lantai 4 terus yang paling ujung. Gitu loh. Ya, jadi kalian harus memahami itu. Gitu ya. Jadi kenapa kita itu nantinya beriklan di Shopee? Kenapa sih kita nanti itu optimasi tokonya? Ya karena seperti itu. Kalau kalian buka toko baru, kalian seperti ditaruh di mall yang lantai paling atas, yang paling belakang, gitu. Iya, kalau nggak dioptimasi akan seperti itu. Kalau kalian merasa kok sepi ya, jualan online nggak bisa ini, oh ini pasarnya, bukan pasarnya sebenarnya gitu. Karena kalian tadi posisinya di paling belakang di lantai atas, jadi nggak ada yang orang yang tahu toko kalian gitu. Ya, tapi kalau kalian berusaha optimasi, beriklan, ya riset dan sebagainya, nanti akan perlahan-lahan tuh kalian tuh maju ya, turun ke lantai 3, lantai 2, bahkan lantai 1 dan yang paling dekat pintu masuk. Ya kalau di halaman Shopee itu apa ya? Kalau ada di halaman utama Shopee, lembar pertama gitu ya. Terus habis itu ada di posisi-posisi strategis, misalnya di posisi kelima gitu ya, posisi ke-10 di halaman utama. Ya itulah yang analoginya kita mau berjualan ya. Kalian menangkap ya basicnya ketika kita berjualan di eh, e-commerce kayak gitu. Nah, menurutku ketika kalian berjualan teman-teman, landasannya itu ada empat. Empat ini aja dulu yang harus kalian kuatin ya. Kalau empat ini kuat ya teman-teman, kalian pasti akan percayalah jauh-jauh lebih mudah. Gitu ya. Aku seller online ngerasain udah 5 tahun lebih ini ya, hampir tahun ke-6 gitu ya. Aku di GrowLab bantu banyak banget teman-teman UMKM yang jualan online ya, banyak banget baju, makanan, keripik, terus apa namanya bumbu-bumbuan, ya macam-macam teman-teman tuh jualan di situ ya. Di komunitas gerak itu aku bantuin juga di sana, gitu ya. Jadi aku ngelihat banyak banget dashboard toko online, ngelihat banyak banget seller-seller, gitu ya. Ngelihat banyak banget tipe-tipe bisnis UMKM, gitu. Nah, eh, menurutku fundamentalnya lupa apa gitu ya. Pertama adalah memahami produk. Ya, kenapa teman-teman ya? Karena kalau di e-commerce tadi kan di awal sempat aku singgung, kita tuh kayak jual di pasar, teman-teman, jual di mall. Ya, kalau kita jualan di mall, ya kalau kita jualan baju, mungkin orang udah tahu kalau kita jual baju, teman-teman. Ya karena kelihatan, gitu ya. Oh, ada apa namanya boneka manekin dikasih baju. Oh, pasti outlet baju. Ya orang udah langsung tahu tanpa perlu kalian edukasi, teman-teman. Tapi kalau kalian jualan hal-hal yang unik, teman-teman ya. Kemarin tuh aku ketemu seller produknya itu unik ya, teman-teman ya. Dia itu jualan eh, aksesoris mobil ya, teman-teman. Cuman dia itu jualan tatakan frame mobil. Jadi bukan frame-nya ya, teman-teman ya. Kalau mobil atau sepeda motor kan ada frame-nya tuh buat apa buat nomor polisinya gitu ya. Itu ada frame-nya tuh. Nah, kalau dia itu jual tatakannya. Jadi bukan frame-nya. Tatakan itu dipakai buat apa? Buat di bumper mobil. Jadi kalau memang namanya aksesoris mobil ya. Jadi orang-orang itu naruh namanya itu di bumpernya. Nah, itu supaya lebih bagus itu ada tatakannya gitu. Baru dikasih frame. Itu kan spesifik sekali teman-teman ya. Itu produk yang sangat spesifik gitu ya. Dan kalau dibilang bisa nggak laku ya bisa, tapi akan sulit gitu ya. Karena tadi kita tuh jualan di pasar sebenarnya, jual di mall teman-teman. Ya, jadi produk yang kita mainkan itu haruslah memang kuat. Kecuali kalian siap untuk promosi di luar e-commerce. Kalian siap promosi di luar Shopee, siap promosi di luar Lazada dan sebagainya. Kalian siap ngiklan di sosial media misalnya, pakai influencer misalnya. Kalau kalian siap itu ya bisa. Tapi kalau kalian produknya itu jarang, nggak meriset, ya akan sulit untuk naik.
Ini landasan pentingnya ya. Kita nggak usah ngomongin nanti iklannya kayak gimana dan sebagainya. Kalau nomor satunya udah salah, ya kamu ngiklan model apapun nggak akan jalan sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Kedua, fundamentalnya. Nanti juga akan kita bahas. Kita ngomongin sedikit rumus, teman-teman. Ya, nomor ketiga adalah soal traffic. Nanti aku akan jelasin soal traffic. Dan nomor empat adalah good offer. Ya, kita akan bedah satu persatu, oke? Nah, ini adalah ngomongin soal riset produk. Ya, tadi aku bilang produknya kalian itu adalah senjatanya, ibaratnya gitu, teman-teman. Ya, kalau kalau marketing itu kayak kalian megang pistolnya, produk itu adalah pelurunya kalian. Ya, jadi kalian mau pasang pelurunya itu peluru apa ya? Kalau kalian pakai peluru bola-bola ya nggak nggak pas, targetnya nggak ini nih, nggak pas gitu. Tapi kalau kalian peluru yang apa namanya, yang kuat gitu ya, yang tajam, mungkin kamu akan langsung tepat sasaran dan ketika terkena itu langsung sasaran itu langsung rusak gitu ya, langsung apa namanya, langsung pecah sasarannya gitu ya. Nah, begitu pula ketika kalian menjual suatu produk, teman-teman. Ya, ketika kalian menjual suatu produk, ya, maka kalian di sini adalah fokusnya untuk apa? Untuk mencari peluru yang paling enak ketika kita tembak di pasar. Gitu. Dan caranya gimana? Caranya ada dua. Ya, caranya adalah melakukan riset secara manual, gitu ya. Dengan cara mengamati di halaman utama, ya ini contohnya aku pakai Shopee ya teman-teman. Karena memang yang paling gede lah ya, paling gampang. Tapi kalian juga bisa lakukan di marketplace lain kok sebenarnya, teori ini gitu ya. Atau yang kedua adalah pakai yang namanya itu paid tools ya, atau ya sesuai namanya tools berbayar. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, ini cara meriset produk potensial ya menggunakan strategi yang manual. Ya, caranya gimana? Ini contohnya pakai Shopee ya, balik lagi. Ini let's say lah ya, misalnya eh, aku pengen menjual sabun kecantikan, teman-teman ya, sabun pemutih di sini. Ya, ini aku bilang ke kalian semua, teman-teman, bahwa apa? Tadi di Shopee ya, itu kan ketika kita menjual satu produk, itu kan pasti kiri kanan kita itu kan pasti ada toko lain, betul ya? Pasti ada yang namanya apa? Pesaing. Nah, setiap kata kunci yang kita pilih, teman-teman ya, setiap huruf yang kita letakkan di situ, itu memiliki yang namanya jenis pasarnya sendiri. Atau biasanya itu kolam-kolam itu berbeda. Ya, jadi kalau ini contoh ya, teman-teman kalau ngetik sabun pemutih, ya, dengan ngetik sabun whitening, itu yang muncul beda. Kan bisa lihat di sini. Ya, ini mungkin sama, ya, ini masih sama. Ini sama, gitu ya. Ya, ini nomor 4 di sini ya. Nggak sama, udahan. Ya, ini juga ini mencolok sekali, ini nggak ada di bawahnya. Ya, ini juga fotonya Dokter Richard ini nggak ada di bawah, gitu ya. Ini juga ini nggak ada di atas, gitu. Begitu pula sebaliknya, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya tadi aku bilang, setiap kata kunci itu punya kolam-kolamnya sendiri. Jadi kalau kalian tinggal menentukan mau masuk di kolam yang mana sebenarnya. Iya. Jadi tentukan dulu. Nah, caranya gimana sekarang gitu ya. Nah, jadi awalnya gitu ya. Awalnya adalah ini kita runut dulu ya teman-teman ya. Misalnya kita mau mulai bisnis, kita harus meriset yang namanya produk potensial gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya kita buat meriset itu? Gitu. Strateginya itu apa aja gitu ya. Nah, pertama adalah kita harus melihat ya yang namanya itu potensi produk. Ya, potensi produk itu ada beberapa poin sebenarnya. Ya, pertama adalah ini aku udah kasih step by stepnya teman-teman ya. Kalian lakukan minimal 10 pencarian kata kunci spesifik. Ya, yang untuk produk yang ingin kalian jual. Ya, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Kalau teman-teman misalnya nih gitu ya, tadi aku bilang mau jualan sabun, ya kan? Terus kalian itu pertama yang kalian lakukan adalah coba buka Shopee kalian. Ya, kita bilang Shopee aja ya biar gampang gitu ya. Shopee kalian, terus habis itu kalian klik, kalau kalian mau belanja di Shopee karena pasti kalian nge-search apa barangnya ya teman-teman ya. Mau belanja baju, mau belanja apa namanya, barang-barang kebutuhan rumah gitu ya. Kan diketik di situ kan. Nah, itu sama. Teman-teman coba ketikkan di situ gitu ya. Pertama adalah produk yang ingin kalian jual.
Produknya apa tadi? Sabun. Ya. Jadi kalian bisa ketik sabun. Ya, lalu kalian enter gitu. Ya. Atau yang kedua, kalian bisa ketikkan apa? Produk plus gender market. Ya, artinya apa? Sabun wanita. Itu kalian ketikkan di situ. Ya, atau yang nomor tiga, produk plus spesifikasi. Artinya produknya spesifik. Berarti apa? Sabun pemutih. Ya, ini adalah spesifik gitu ya. Atau produk plus brand. Misalnya apa ya? Sabun kecantikan apa ya? Aku kurang tahu. Kalau mungkin ini aku nggak tahu ya. Aku asal aja. Mungkin sabun Scarlett. Gitu. Ini nggak tahu Scarlett punya sabun apa nggak ya. Cuman aku bayangkan seperti itulah gitu ya. Tapi kalian bisa sebut nama brandnya seseorang. Ya kalau kalian tahu gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan 4 rumus ini dulu gitu ya. Untuk apa? Untuk kalian tuh mencek kolam-kolamnya ini dulu gitu. Ya. Oke, sudah dicek. Next nomor 2. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah rata-rata produk terjualnya. Ya. Ini sebenarnya agak bias teman-teman ya, karena data yang tertampil di Shopee adalah data akumulasi, artinya data sepanjang toko itu berdiri. Gitu ya. Sebenarnya untuk mencari produk potensial memang ini adalah satu kelemahannya. Karena kalau kita cuma melihat seperti ini, bisa jadi kita tertipu gitu ya, seolah-olah marketnya menarik, produknya menarik, tapi ternyata adalah penjualan di fase yang lama atau produk yang pernah booming pada era itu. Tapi era sekarang itu sudah nggak terlalu. Ini biasanya hati-hati ketika kalian bermain di fashion misalnya. Jadi ketika kalian fashion terus meriset produk, kadang kalian melihat wah ini kok menarik ya, kok rame ya. Tapi ternyata sudah produk yang sudah lama, yang udah dulu gitu, yang udah eh, apa ya, istilahnya udah hype pada zaman itu gitu. Ya fashion itu kan geraknya cepat ya teman-teman ya. Selalu ada style-style baru gitu. Nah, itu juga yang perlu kalian apa amati gitu ya. Cuman memang ya sulitnya karena kita nggak tahu apa ya tanggal uploadnya itu kapan gitu. Jadi kita nggak bisa mengukur produk ini terjual sekian ribu piece dalam waktu berapa lama gitu. Nah, kalau pakai paid tools itu kita bisa gitu. Tapi kalau pakai manual gratisan seperti ini ya memang agak bias lah. Bisa kita bilang ada errornya. Cuman it's okay ya untuk di awal teman-teman at least bisa memahami itu dulu. Gitu ya. Paling nggak apa kalau kalian mengamati produk, pastikan produk itu terjual lebih dari 1.000 piece teman-teman. Ya, artinya apa? Semakin banyak produk itu terjual, maka pasarnya itu ada, teman-teman. Ya, ini juga banyak banget orang pebisnis itu kayak mikirnya, eh, aku nggak mau nih apa, menjual produk yang pasaran, gitu ya. Ini red ocean, banting-bantingan, gitu ya. Menurutku gini teman-teman, ya, aku nggak tahu kenapa malah muncul mindset orang itu takut kompetitor gitu ya. Kayak menciptakan blue ocean gitu ya. Bukan berarti aku menentang teori blue ocean dan apa namanya blue ocean itu jelek gitu ya. Tapi kadang orang itu salah kaprah gitu. Seolah-olah kalau berjualan e-commerce banding-bandingkan harga gitu ya. Jualan di sini nggak bisa untung gitu ya. Ya balik lagi sebenarnya. Kalau kalian itu nggak punya pesaing teman-teman, ya kalian akan sulit untuk menaikkan produk. Pasar itu membentuk demand. Ya, adanya suatu penjual gitu ya. Komentar-komentar kalian itu bisa menciptakan demand yang bagus di masyarakat gitu loh. Kalau kalian sendirian belum tentu gitu. Ya, makanya sebenarnya jangan takut sama yang namanya kompetitor. Yang pasti kita apa? Pintar-pintar mengukur sebenarnya. Jadi bukan tak menghindari, tapi malah mengukur seberapa besar aku masuk di pasar ini, potensinya seberapa besar, aku bisa bersaing di pasar yang mana, aku harga masuk di mana. Nah, itu yang harus kalian ukur, harus kalian bidik itu. Kalian hitung, kalian pastiin, kalian cari produk ini bisa aku masuk kemana gitu. Itu yang benar sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau malah ada yang bilang ini udah nggak bisa nih kalian ini dan sebagainya ya akan berat sebenarnya gitu. Ya. Lalu ketiga, amati jumlah sellernya teman-teman. Ya. Jadi ya sebenarnya makin banyak makin bagus tadi aku bilang gitu ya. Tapi terlalu banyak juga nggak bagus kayak gitu. Karena terlalu banyak tadi menciptakan red ocean. Itu aku setuju gitu ya. Menciptakan memang harga yang terlalu
rusak gitu ya di pasaran. Bisa jadi seperti itu. Cuman terlalu sedikit juga nggak baik gitu ya. Ketika kalian nanti berjualan, kalian harus mengukur jumlah sellernya itu berapa gitu ya. Kalau ditanya ada patokannya nggak? Patokannya sih sebenarnya kalau aku pribadi ya sebenarnya kalau selama minimal itu seller itu ya nggak lebih dari mungkin 10 sampai 15 halaman lebih gitu ya. Ya itu masih aman lah untuk kalian bisa masuk ke gitu ya. Untuk produk tersebut gitu ya. Karena tiap produk kan punya kolamnya nih yang aku bilang tadi gitu ya. Jadi kalian ukur sendiri. Terus habis itu amati persaingan harga. Ya, ini juga nanti yang kalian pasti kan punya supplier, teman-teman ya. Kalian punya nanti harganya beli di mana, ya kalian dapat potongan seperti apa itu kan kalian nego-nego sendiri sama supplier kalian. Jadi kalian harus ukur gitu. Makanya step pertamanya sebelum aku ngomongin soal nanti seperti ini, menurutku ini dulu yang penting, ngukur ini dulu gitu. Ya, karena nanti kalian nggak kaget gitu. Ketika kalian berjualan, oke, aku dapat segini, aku udah kemarin udah ngukur pasarnya sekian, aku bisa jual sekian, ya biaya yang keluarkan sekian, dapat untung sekian. Nah, itu yang bisa kalian apa namanya perhitungkan di awal. Ya, jadi 4 poin ini teman-teman ya. Cara kalian meriset suatu produk potensial, mencari produk atau mau berjualan di e-commerce. Ya, ini senjatanya, pelurunya tadi aku bilang. Ya. Nah, sorry. Nah, kita lanjut ke eh, oke, kita lanjut. Kayaknya ada satu yang hilang teman-teman ya, sorry. Ada paid tools ya harusnya. Cuman eh paid tools ini sebenarnya sih lebih ke arah memang tools berbayar, gitu ya. Intinya sih gini, kalian itu bisa meriset soal yang namanya apa namanya? Kira-kira kalau aku tadi mencari produk gitu ya, sabun gitu. Sabun ini beneran potensial dan trending nggak? Nah, kalau ada pakai tools berbayar, itu kalian bisa apa mengukur teman-teman ya, mengukur oh produk ini diupload dalam waktu 6 bulan terakhir dia terjual 1.000 piece gitu. Nah, artinya produk ini trending. Nah, itu enak banget kalau ukur kayak gitu ya. Jadi kalau kalian seller apa fashion paling sering gitu ya, orang jual fashion gitu, kalau kalian menciptakan inovasi teman-teman, bisa-bisa aja gitu ya. Cuman kan tadi belum tentu kadang-kadang ya itu bakal enak di pasaran gitu. Tapi kalau kalian mau pastinya adalah kalian tinggal meriset gitu. Jadi ada yang inovator gitu ya. Terus kalian lihat, wah ini trennya positif nih, mau naik nih. Kan tinggal numpang di situ. Juallah produk-produk yang seperti itu. Itu adalah tips simpelnya gitu ya untuk mencari produk. Tapi bukan berarti menjadi inovator salah, teman-teman. Kalian mau R&D sendiri ya, kalian mau menciptakan ide kreasi jenis style fashionmu sendiri juga nggak masalah. Gitu. Cuman kalau menggunakan Petrus kita bisa tahu lebih detail lah bedanya seperti itu. Ya berapa jumlah sellernya, berapa rata-rata omset dari komensor kita, terus habis itu juga kita bisa tahu potensial produk kategori kita misalnya ya. Misalnya kalau kita jualan makanan, makanan apa yang lagi laris sekarang, gitu ya. Baju apa sih jenisnya seperti apa yang lagi rame di pasaran. Ya kita kita lebih enak berjualan di situ. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke marketplace fundamental, teman-teman ya. Jadi ini adalah fundamental ketika kita ini mau berjualan di e-commerce, di marketplace. Ya, basicnya tuh simple banget teman-teman ya sebenarnya. Dua hal ini. Ya, ini teorinya. Ya, basicnya teorinya. Apa itu gitu ya? Pertama adalah traffic plus offer sama dengan transaction. Artinya apa? Gitu ya. Traffic itu pengunjung, offer itu penawaran. Ya, sama dengan transaksi. Ya. Jadi ketika apa? Ketika kalian itu nantinya mau berjualan di marketplace pun, kalian cukup pikirkan dua hal ini. Ya, apa itu? Datengin pengunjung ke toko kalian. Setelah orang mampir, kasih penawaran terbaik yang bisa kalian kasih. Ya, logikanya gini. Tadi kan aku analogikan kalian tuh kayak jualan di mall. Ya, kiri kanan kalian sama-sama jualan baju, betul ya? Maka kalau ada orang mampir, ya pengunjung mall mampir ke outlet kalian, ya jangan sampai orang di outlet itu cuman lihat,
baju kalian diangkat, dicobain, dia keluar. Ya, sayang sekali itu teman-teman. Ya. Kalau di online itu apa? Kalian diklik, diklik, klik, 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 gak jadi beli. Belinya di toko sebelah. Nah, ini kan sayang banget teman-teman. Ya, jadi analoginya seperti itu. Ya, makanya kalau tokoku sepi, atau gimana caranya aku bikin tokoku rame? Ya dua ini. Pikirin pengunjungnya, pikirin penawarannya. Ini gampang sebenarnya, teman-teman. Ya, kalau toko kalian nggak laku nih, kok sepi? Kenapa ya? Dilihat pengunjungnya sepi apa enggak. Kalau pengunjungnya sepi, ya pantesan sepi omsetmu. Karena kamu nggak bisa datengin pengunjung. Gitu. Tapi kalau dibalik, Mas, tapi trafficku tinggi, Mas. Sudah banyak nih yang ngelihat gitu ya. Tapi nggak ada yang beli. Omsetku cuma kecil. Berarti yang salah di offeringmu. Ya, orang masuk di tokomu, klik-klik keluar. Ya, belinya di toko sebelah, bukan di tokomu. Gitu. Maka yang salah offermu. Simple, melihatnya kayak gitu, teman. Kacamatanya gitu aja. Ya, cuman ini kita bedah lagi lebih dalam, gitu ya. Pertama, mungkin traffic. Traffic itu ada dua, organic traffic dan paid traffic. Ya, nanti akan kita bahas, gitu ya. Lalu offer itu juga ada dua tujuannya. Ya, adalah untuk conversion rate dan juga untuk volume size. Ya, maksudnya apa sih gitu? Jadi kalau conversion rate itu adalah gini. Tadi kan aku bilang traffic itu pengunjung. Ya. Caranya kita buat datengin orang mampir ke toko kita kan. Nah, conversion rate adalah gimana caranya orang datang ngelihat langsung beli gitu. Itu adalah conversion rate, offer untuk meningkatkan rasio konversi. Bahasanya seperti itu. Penawaran untuk meningkatkan rasio orang membeli gitu. Ya. Atau yang kedua, volume size. Artinya penawaran, offer to volume size itu adalah penawaran yang membuat orang belanja dan belanjanya itu cukup banyak di toko kita. Nangkap bedanya teman-teman ya. Jadi kalau offer to conversion itu orang datang jadi beli, sama kalau volume itu orang beli lebih banyak. Nah, bahasanya kayak gitu. Itu adalah strateginya. Gitu ya. Oke, mungkin kita next. Nah, ini mungkin kita kenalan dulu ke Dashboard Analytics gitu ya. Ini salah satu toko yang eh, apa kita bantuin gitu ya di Growlab gitu ya. Ini di Shopee, kebetulan aku pakai dashboardnya Shopee. Tadi aku bilang apa ya teman-teman? Basic kita mau berjualan lihat 2 poin aja. Ya, bisa datengin pengunjung sama bisa ngasih penawaran yang bagus, betul ya. Nah, sekarang kita lihat metrik. Ini metriknya banyak kan teman-teman. Ya, kan nggak usah pusingin semuanya di awal gitu ya. Nanti kalian bingung gitu, bacanya gimana. Bacanya cukup dua, apa? Total pengunjung sama tingkat konversi. Udah, dua itu aja dulu yang kalian baca. Gitu ya. Jadi kalau kalian rumusnya teman-teman ya. Kalau kalian pinter datengin orang ke toko kalian, kalian pinter bikin orang itu konversi, artinya tadi ya, datang terus beli, pasti omset kalian hijau. Ya kayak ini. Omsetnya hijau. Ya, grafiknya hijau. Ya, pasti omset kalian naik. Percaya aku gitu ya. Dua rumus ini aja yang kalian pikirin dulu. Gitu. Nah, ini mungkin aku kenal dikit gitu ya. Jadi itu poin pertama. Cuman ada beberapa poin gitu ya. Mungkin di sini kalau yang mau jualan nantinya biar lebih tahu kan bisa baca pertama penjualan. Penjualan itu komponennya apa? Komponennya tadi cuman bisa datengin traffic sama jago mengkonversi pasti akan mendapatkan penjualan. Itu yang pertama. Nah, kalau pesanan juga sama sebenarnya metriknya. Bedanya apa? Bedanya satuannya. Ya, kalau penjualan itu satuannya omset. Kalau pesanan itu satuannya adalah piece atau paket gitu ya, per paketnya. Yang dilihat yang mana Mas yang bagus? Dua-duanya bagus dilihat gitu ya. Cuman ini kalian perlu cek ya. Kalau kalian jualan barang kecil ya pasti ya paketnya kayak gini 8.000. 8.000 piece per hari. Sorry, per bulan gitu ya. Cuman omsetnya 169 gitu ya. Ada orang yang omsetnya 1 M tapi jualan cuma 1.000. Ada karena produknya mahal gitu. Jadi sebenarnya omset itu kan salah satu value-nya aja.
Kan gitu, tergantung produk kalian kan gitu ya. Kalau kalian jual barang cuma 10.000, 20.000 ya, kalau paket kalian 8.000, wow banget kan gitu. Tapi kalau kalian jualan harga misalnya 300.000 gitu ya, kalian bisa laku 1.000 piece, ya omset kalian wow banget gitu ya. Itu sudah luar biasa gitu ya. eh Lalu tingkat konversi ya. Jadi eh, tadi aku bilang di awal kalau yang kalian lihat pengunjung dan konversi. Ya, kalau pengunjungnya hijau, ya artinya kalian jago datengin orang. Konversinya hijau, artinya orang datang langsung beli, ya kan? Penjualannya sama pesanan pasti naik. Tapi kan pasti kalian akan menuai kasus kan? Mas, kalau konversinya merah gimana? Kalau turun, gitu ya. Nah, kalau turun berarti yang salah di offernya kalian. Ya, jadi kalau di apa namanya di offer kalian tuh jelek gitu ya. Misalnya kalian tuh nggak bisa membuat orang tuh dari datang langsung beli, pasti ini merah. Jadi evaluasinya gimana, Mas? Evaluasinya ya adalah dengan, oh, kalau konversiku merah, berarti penawaranku harus aku benerin. Nanti akan kita bahas penawaran juga seperti apa, gitu ya. Ini kalian pahami dulu, gitu ya. Terus pengunjung, gitu ya. Ini begitu pula sebaliknya. Kalau pengunjungnya turun gimana, Mas? Ya berarti yang salah trafficnya. Kalian nggak bisa datengin pengunjung, gitu. Simple. Gitu ya. Lalu ada ini impresi, sorry, ada metrik tambahan lain, adanya produk dilihat ini adalah impresi, teman-teman. Ya, impresi sama pengunjung bedanya itu apa sih gini. Jadi kalau impresi itu adalah orang melihat, gitu. Jadi kayak misalnya nih, gitu ya. Aku di satu mall masuk gitu ya, di depan itu ada outlet S&M, Zara, gitu-gitu ya. Terus misalnya Aldo gitu ya, outlet Aldo itu terus dan sebagainya lah gitu. Ketika aku datang ke mall, maka si SNM dapat impresi satu, apa namanya Zara dapat satu, Aldo dapat satu. Itu impresi. Karena apa? Karena aku melihat tiga outlet itu secara bersamaan. Itu impresi. Jadi aku melihat. Tapi yang dihitung pengunjung adalah ketika aku masuknya adalah ke apa SNM gitu. Kalau aku masuk ke SNM, artinya pengunjungnya SNM 1, Zara 0, Aldo 0 gitu. Nangkep ya? Sama di Shopee juga sama. Kalau kalian ngetik sabun pemutih, kalian lihat banyak kan? Ya itu impresi. Kalian melihat. Tapi kalau kalian klik, kalian masuk, itu kalian dihitung sebagai pengunjung. Gitu. Makanya di sini aku melihatnya adalah traffic pengunjung sebenarnya. Kalau impresi ini kan cuma orang lihat sebenarnya gitu ya. Jadi apa namanya masih datanya masih cukup bias dan bisa error kalau kita bisa analisis dari impresi sebenarnya. Gitu ya. Lalu penjual perpesanan ini ngomongin soal volume, ini ngomongin soal AOV tadi yang kita bilang, gitu ya. Lalu penjualan dibatalkan, ini juga bisa kalian evaluasi gitu ya. Kenapa dibatalkan? Contohnya kasus ini tuh pembatalan tinggi banget ya. Ada sampai 27 juta ya yang dibatalkan teman-teman ya. Hampir 28 juta gitu ya. Ini kenapa kok dibatalkan? Ini harus kalian evaluasi teman-teman sebenarnya. Ini kalau nggak dibatalkan pakainya sudah 10.000 nih sebenarnya teman-teman ya. 8.000 sama 1.200 ya. Hampir 10.000. Ya lalu ada grafik juga yang perlu kalian analisis ya. Untuk mencek habit customer. Ya, pada hari apa sih customer itu beli? Ya itu kalian bisa amati teman-teman. Ya karena ketika nantinya kalian membuat suatu promosi, kalian bisa melihat datanya. Ya contohnya seperti ini, ya. Di tanggal 7, tanggal 19, tanggal 26, ya. Grafiknya tuh naik ya teman-teman, naik, naik, naik ya. Lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasanya, betul ya? Artinya di tanggal-tanggal tersebut itu harus kalian teliti ada apa. Ya seperti kalau bulan Agustus ini. Ya pasti yang naik aku yakin tanggal 8, tanggal 17 sama tanggal 25. Ya kenapa? Tanggal 8 itu adalah double date, 88, 17 itu event kemerdekaan, ya. Terus 25 itu event PD, event tanggal gajian, pesta gajian. Ya itu pasti akan seperti itu polanya. Gitu. Jadi hampir semua toko yang teroptimasi dengan baik pasti akan mendapatkan penjualan yang bagus di 3 tanggal tersebut. Ya, itu adalah cara untuk menganalisis ya. Ini basicnya dulu teman-teman ya. Agak pusing gitu ya, pelan-pelan dulu diserapin dulu ya.
teman-teman. Harapannya di sini aku pengen kenalin kalian ke fundamentalnya yang kuat, teman-teman. Ya, jadi kalian nanti nggak bingung ya. Jangan sampai kalian masuk jualan terus kayak udah pokoknya upload diiklanin. Terus nanti boncos takut gitu ya. Rugi takut. Ya karena tadi kalian nggak mengukur sebenarnya kan. Kalian itu nggak tahu masuk kemana gitu ya. Kayak kalian itu ibaratnya mau perang tapi kalian itu telanjang gitu ya. Ya ditembakin peluru kanan kiri pasti dong, ya pasti mati gitu. Tapi kalau kalian sudah mau perang, udah siap rompinya, siap pelindung kepalanya, siap pistolnya, ya kalian akan siap gitu. Mungkin pun luka, tapi kalian tahu gitu ya. Oke, ini apa namanya? Aku udah sempat riset, aku sudah sempat analisis. Ya, seller UMKM yang sering aku temui adalah seller yang seperti itu. Masuk datang jualan iklan, tembak iklan, datang jualan iklan gitu ya. Terus datang ke aku gitu ya, ke curhat di komunitas di Grolab, bilang bahwa wah mas saya rugi mas gitu, sudah keluar iklan 500.000, omsetnya cuma 100.000. Nah ya karena itu, karena hal tersebut. Ya jadi yang nggak pengen teman-teman di sini sampai seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke traffic. Ya tadi aku kenalan dulu soal rumusnya, kenalin teman-teman soal menganalisis gitu ya. Udah tahu meriset, udah tahu rumusnya, udah tahu menganalisis. Itu 3 poin pembelajaran yang harus kalian miliki. Ya, jangan sampai nggak bisa baca data, jangan sampai nggak ngerti kenapa kok bisa tokoku rame, kok bisa sepi gitu ya. Nanti dikarang-karang sendiri gitu ya. Oh, kalau rame karena rezeki. Ya, nggak gitu teman-teman ya rumusnya. Ya, harus kalian pahami dulu. Oh, rame karena ya aku sudah mempersiapkan ini. Sepi, sepi kenapa? Oh, karena aku salah di sini, karena aku belum mengoptimasi ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke traffic. Traffic itu teman-teman sebenarnya adalah kita bagi sebagai kita bagi menjadi 2 poin. Itu adalah organic traffic dan paid traffic. Apa ini sebenarnya? Ya, organic traffic itu sebenarnya adalah traffic yang memang apa ya, bahasanya itu gratisan. Ya, jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman itu masuk ke apa namanya? Teman-teman itu jualan di mall gitu ya. Kalian itu jualan di lantai 4 paling ujung gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang itu mau ke kamar mandi ya, di lantai 4 lihat outlet kalian. Iya. Terus kayak apa habis keluar kamar mandi dia lihat kayak ah ini jual baju nih. Mampir ah gitu. Nah, itu organik. Tiba-tiba datang aja gitu. Nah, sama di online juga sama gitu. Jadi ketika orang mengetikkan fashion apa sorry misalnya apa gamis wanita misalnya gitu ya, tiba-tiba toko kalian itu produk kalian tuh nongol di halamannya dia, ngekliklah apa ngekliklah dia, itu organik. Jadi pembeli calon customer sorry bukan pembeli ya, calon customer yang memang eh, bahasanya itu gratis masuk ke toko kalian, itu organik gitu ya. Tapi meskipun gratis sebenarnya bukan bukan berarti ini tidak bisa kita optimasi, bahasanya gitu ya. Gratis pun masih bisa kita manfaatkan meskipun saat ini kecil sekali sebenarnya kalau kita ngomongin marketplace ya, e-commerce. Ya, aku lebih condong untuk ke paid traffic sebenarnya. Ya, paid traffic itu seperti namanya ya, traffic yang paid, berbayar. Gitu ya. Jadi, traffic berbayar adalah kita mendatangkan orang dengan membayar. Gitu ya. Ya, jadi maksudnya apa ya? Kayak kita beriklan, teman-teman. Ya, makanya semua itu kalau di platform manapun pasti ada fitur namanya iklan. Kenapa? Ya karena ya si platform juga nggak pengen dong ya kan ngasih gratisan dong gitu ya, pastinya siapa yang ngasih duit ke platform lebih banyak ya sama dia diprioritasin gitu kan. Makanya tadi aku bilang organik itu zaman sekarang mungkin kecil sekali porsinya, 5% mungkin sisanya, 95% pengunjung itu kalian harus dapatkan dari berbayar gitu ya. Jadi ya ini memang tricky gitu ya, cuman kalau kita memang mau masuk di sini ya mau nggak mau kita ikuti rule-nya si pemilik platform teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin aku mau bahas yang bagian organic traffic-nya teman-teman. Ya, karena kalau paid traffic itu panjang sekali.
Ya, mungkin webinar kita bisa 4 jam, 5 jam kalau bahas paid traffic ya. Karena itu kita ngomongin grafik, ngomongin setting dan sebagainya. Cukup panjang. Nanti kita kalau di sini aku mungkin share aja yang organik gitu ya. Harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan ini juga ke tokonya gitu ya untuk membantu meningkatkan trafficnya secara organik gitu. Nah, kalau organik itu gimana sih Mas cara mainnya gitu ya. Jadi ini optimasi kata kunci. Kata kunci itu judul produk atau keyword keyword yang penting di judul kalian. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan cara mencari produk kata kunci serupa dari berbagai variasi kata kunci dengan melihat top keywordnya. Ya, rumusnya sama kayak tadi, produk, produk general plus target market, atau produk plus spesifikasi, dan atau produk plus brand. Ya, nanti aku kasih contohnya ya. Terus ini menyusun kata kuncinya. Jadi habis di riset, ya, habis kalian cari, kalian catat hasil riset kalian, kalian susun. Susunnya gimana? Apa sih kata kunci? Gampang. Ya, kata kuncinya apa? Ini ada dua ya, jenis produk umum plus merek plus keterangan tambahan. Ya, contoh misalnya ada aku jualan sepatu gitu ya, sepatu sepatu apa, oh sepatu pria, oh berarti jenis produknya adalah sepatu pria. Mereknya apa, mereknya adalah Adidas misalnya gitu. Keterangannya apa, kanvas hitam. Ya, kanvas ini bahannya gitu ya, bahannya kanvas warna hitam. Ya, atau yang kedua ya, sabun wajah, jenis produk, mereknya apa, Scarlett. Keterangannya apa, anti flek hitam jerawat gitu ya. Terus rumus kedua itu apa? Merek plus jenis produk plus fitur plus keterangan tambahan. Ya, glut ini apa? Gluta ini merek. Ya, jenisnya apa? Pil pelangsing misalnya gitu. Ya, fiturnya itu apa? BPOM jamu diet herbal. Ya, keterangannya apa? Oh, bisa mencegah diabetes, misalnya seperti itu. Ya, atau ini juga mereknya Ciput. Jenis produknya keripik tempe sagu, gitu ya. Fiturnya apa? Fiturnya adalah aneka varian rasa. Jadi tempenya itu ada rasa-rasa, rasa balado, rasa jagung bakar gitu ya. Terus keterangannya adalah khas Kota Malang. Itu boleh. Ya. Terus susun produk tersebut dengan acuan 5 sampai 10 kata. Ya. Kita masuk ke contohnya biar nggak bingung ya. Nah, jadi caranya gini teman-teman ya. Ketika kalian nantinya itu mau meriset, ya risetnya itu gimana sih ya? Kalian nanti pakai rumus, ya kan? Misalnya di sini aku mau jual kacang almond, teman-teman. Ya kan? Kacang almond, maka diketikkan di search bar-nya kacang almond. Tapi jangan di enter. Ya. Ketika kalian ketikkan kacang almond, maka di sini akan muncul banyak banget rekomendasi kata kunci. Ya. Lalu ada kata kunci yang dihitamkan tebal ya sama si platform. Nah, inilah yang harus kalian catat, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa catat misalnya, panggang 1 kilo, dicatat. Buat bumil, dicatat. Gitu ya. His, dicatat dulu. Ya, berapa banyak, Mas? Sebanyak banyak ya, 20-30 kata kunci gak apa. Kalian catat dulu semuanya. Ya. Setelah itu semua kalian catat, ya. Terus kalian step kedua tadi aku bilang disusun. Ya kan? Nyusunnya gimana? Pakai rumus. Ya, rumusnya ini. Jenis produk umum plus merek plus fitur plus keterangan tambahan. Ya. Jadi apa? Jenis produk umumnya apa? Kacang almond. Gitu ya. Mereknya apa? Waham misalnya merekku. Gitu ya. Fitur produknya itu apa? Roasted panggang 500 gram. Gitu ya. Keterangannya apa? Oh, bisa buat bumil. Gitu. Ya, ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini aku bilang pakai acuan 5 sampai 10 kata kunci yang penting. Loh, terus Mas yang sudah di reset itu gimana? Ya kalian pilihin teman-teman, nggak apa-apa. Ya, artinya nggak semua kata kunci di sini harus kalian masukkan di sini. Ya, kalau kacang kalian kacang almond kalian itu eh, nggak ada campuran metenya, ya jangan dikasih tulisan kacang almond mix mete gitu ya. Kalau kacang almond kalian itu siap makan, jangan ditulis kacang almond mentah, nanti orang malah salah persepsi, ya kan? Jadi kalian nangkap ya teman-teman ya. Apa namanya? Riset ini adalah untuk patokan kita, kira-kira kata kunci apa yang memang paling sering dicari dan di, di disuguhkan oleh platform. Nah, inilah yang akan kita gunakan.
keyword penting ini kita gunakan di judul produk kita. Ya, ini adalah salah satu cara untuk mengoptimasi yang namanya kata kunci. Gitu ya. Oke. Itu adalah satu caranya untuk mendatangkan traffic. Ya, jadi kita ngomongin traffic ya. Organiknya udah kita bahas soal kata kunci salah satunya. Gitu ya. Kalau paid tools dengan apa ya? Dengan beriklan sebenarnya. Gitu ya. Nah, kedua, kita datangin yang namanya offer. Offer ini penawaran tadi. Ya, kalau kita udah jago datengin apa namanya? Orang gitu ya ke toko kita, pengunjung ke toko kita. Tadi aku bilang apa? Kalian harus bisa bikin orang itu beli. Karena kalau nanti kalian beriklan, teman-teman, setiap orang masuk ke toko kalian itu kalian bayar. Ya, jadi kalau kalian nggak bisa menyeimbangkan antara pengeluaran kalian sama pemasukan kalian, inilah yang bikin boncos sebenarnya, gitu loh. Ya, jadi kalau orang-orang ngomongin ROI, ngomongin ROAS, konsepnya itu di sini dulu dasarnya, teman-teman. Ya, orang-orang tuh nggak tahu kalau ngomongin ROAS, return on ad spend. Itu adalah ketika penjualan dibagi, omset dibagi dengan budget. Orang tuh nggak tahu logikanya gitu. Kalau dikasih rumus, rumus kayak udah ini rumusnya ini kawan ini, ROASku segini. Lah kalau kalian dikasih data ROAS 10, bagus apa enggak? Ya nggak tahu. Ya kan? Kalau 10 tapi boncos, ya jelek berarti gitu. Kalau 10 tapi untung, ya bagus. Ya kan? Makanya di sini yang aku pengen share kalian adalah fundamentalnya. Dasarnya dulu. Ya, kalau kita beriklan, ya tadi beriklan itu salah satu cara mendatangkan traffic kan. Traffic itu harus kita apa? Perhitungkan. Ya dengan cara apa? Kita keluarnya 1.000 misalnya, orang harus beli ke aku, harga produkku 100.000 misalnya. Ketika aku dapat omset 100.000, ya aku misalnya punya untung 10.000, berarti 10.000 dikurangi 1.000, jadinya berapa? 9.000, aku untung 9.000 rupiah. Gitu loh. Nah, inilah yang kalian maksud dengan konsep ROI, ROAS di luar sana. Gitu ya. Tapi basic fundamentalnya ya traffic plus offer sebenarnya. Gitu loh. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomongin ke offer. Ya, kalau ROI kalian jelek, pasti offer kalian jelek. Ya, itu aku jamin pasti teman-teman. Nggak ada kalau kalian nggak jago kasih offer, tapi ROI kalian tinggi banget, gitu ya. Nggak mungkin. Ya, pasti kalian nggak bisa ngasih offer yang bagus. Makanya di sini aku pengen share kalian gimana caranya memberikan offer. Nah, offer itu macam-macam teman-teman sebenarnya. Ya, kalau di ini secara in general teman-teman ya, sebenarnya eh, tiap platform itu punya apa ya spesifikasinya masing-masing lah ya. Cuman aku di sini in general aja marketplace itu punyanya apa sih gitu ya. Pertama voucher toko. Ya, voucher ini adalah kayak kalau kalian itu belanja gitu ya. Nanti kalian tuh harus klaim. Ya, mampir ke tokonya sellernya, diklik klaim, klaim gitu ya. Setelah kalian klaim, kalian bisa beli dapat potongan. Itu voucher gitu ya. Voucher ini juga bisa membantu meningkatkan conversion. Ya, jadi kalian harus menyusun voucher atau memberikan voucher yang tepat. Ya, lalu promo toko. Promo toko ini adalah harga coret, teman-teman. Ya, kalian tahu nggak? Kalau secara psikologis, ya, kalian sama-sama jual harga anggaplah 100.000. Ya, ada dua toko, teman-teman. Ya, toko A itu jual produk 100.000, tapi harganya dicoret. Jadi 150.000 dicoret jadi 100.000. Gitu ya. Toko B jualan produk 100.000 doang. Ya, secara psikologis customer itu melihat yang produk A di toko A ini lebih menarik. Karena apa? Karena ada promo diskon. Gitu. Makanya strategi promo toko ini adalah salah satu strategi offer gitu ya yang sebisa mungkin kalian terapkan ke toko kalian. Ya. Nanti ini ngomongin apa soal strategi pricing, teman-teman. Jadi kalau kalian mau masang harga, nah sebisa mungkin harga itu disesuaikan. Jadi kalau kalian mau menghitung gitu ya, oh misalnya aku mau jual 100.000, jangan ditulis 100.000 di platformnya, tulislah misalnya 150.000. Nah setelah itu kalian setting promo toko. Nah itu adalah tips untuk memberikan offer yang menarik, gitu ya. Terus menggunakan apa namanya paket diskon. Nah paket diskon ini ada dua ya, untuk memberi atau meningkatkan volume size atau meningkatkan rasio konversi.
Ya, paket diskon ini menarik teman-teman. Bisa kalian pakai seperti misalnya, kalian jual fashion, kalian jual atasan sama bawahan, itu kalian paket, gitu ya. Misalnya atasannya 100.000, bawahannya misalnya 70.000. Tapi kalau beli atasan sama bawahan cuma jadi 150.000. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memberikan offer yang menarik, gitu ya. Lalu apa? Flash sale. Flash sale ini sebenarnya sama kayak promo teman-teman, harga coret. Bedanya apa? Bedanya flash sale itu punya label khusus teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ketika kalian beli ya di suatu platform marketplace apapun lah ya, ketika ada flash sale itu ada angka countdown-nya, bener kan? Flash sale kurang, harga promo kurang 4 jam lagi, kurang 2 jam lagi gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah flash sale. Iya. Kalau promo itu hanya untuk sekedar meningkatkan rasio konversinya teman-teman gitu ya. Kalau flash sale itu ada urgensinya, jadi ada dorongannya. Karena kalian tuh dihitung gitu ya. 4 jam lagi harga normal, 3 jam lagi harga normal gitu ya. Nah, inilah yang memang perlu kita apa? Perlu kita mainkan juga di offer. Gitu ya. Lalu gratis ongkir ini juga penting sekali menurut teman-teman ya. Apalagi kalian main di online. Ya, kalian nggak cuman murah-murahan harga menurutku. Kalau kalian murah, tapi ongkir kalian mahal, nggak akan beli orang-orang itu. Jadi saranku fitur yang harus diaktifkan adalah fitur gratis ongkir. Ini menurutku adalah fitur yang wajib 100% nggak boleh ditawar. Ya, kalau toko nggak aktif ini ki, udah pasti sepi, aku jamin. Ya. Lalu ada namanya affiliate solution. Nah, ini yang terbaru teman-teman ya, fitur afiliasi. Ya, simpelnya adalah ya kita afiliasi itu gini teman-teman ya. Kalau kita penjual, jualan sendirian, teman-teman. Pembeli itu udah muak dengan kata-kata marketingnya eh, penjual, betul ya. Semua penjual bilang kecapnya nomor satu, ya kan? Nggak ada yang bilang produkku ini biasa-biasa aja, tolong beli. Nggak tertarik orang kayak gitu ya. Produkku ini yang terbaik, produkku ini termurah, berarti bahannya diimpor dari mana? Kita kualitas premium itu semua yang dikatakan oleh apa? Oleh para afiliator. Oleh para penjualnya, pebisnisnya. Nah, afiliator ini teman-teman adalah seperti eh, apa ya? Seperti masyarakat biasa pada umumnya yang merekomendasikan gitu. Ini psikologisnya gini teman-teman. Kalau anggaplah gini ya, kalian itu melihat ada tukang bakso di depan kos-kosan kalian, ya. Tukang baksonya tok 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 di depan apa kos kalian tuh, bakso 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 gitu ya. Mungkin kalian kayak ngerasa ya kalau pengen beli, kalau enggak itu entar aja gitu, ya kan. Tapi kalau tiba-tiba teman-teman ya, ketika kalian lihat orang bakso itu tek 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 gitu ya, lalu ada teman kalian datang bilang, bro, itu bakso enak banget, kemana aku udah nyoba, sekarang aku mau beli nih. Apa respon kalian? Masa sih gitu ya? Beneran kah enak? Coba deh aku beli juga. Nah, itulah afiliator. Ya, jadi affiliate solution ini juga penting kalian mainkan di zaman sekarang. Ya, itu bahasa marketingnya kalau kita lebih kompleks lagi namanya KOC gitu ya. Key Opinion Customer, Key Opinion Leader gitu ya. Ini yang banyak banget juga brand-brand besar tuh mainkan. Jadi kalau kalian juga punya toko, mainkan affiliate. Terus chat broadcast itu seperti misalnya kalian itu mengkontak gitu ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya gini teman-teman. Orang beli di online ya, itu nggak serta-merta kalian misalnya nih iklan sekarang gitu ya. Lihat baju kalian sekarang, orang langsung beli sekarang. Betul ya? Aku yakin teman-teman di sini yang suka belanja online nggak seperti itu. Mungkin apa? Dimasukkan ke keranjang. Betul ya? Apalagi kan cewek-cewek, ya kan? Keranjang itu sampai 99 plus 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 gitu ya di Shopee gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman ya, masa orang bisa mengingat semua produk yang dimasukkan ke keranjang? Gak mungkin, teman-teman. Ya, tapi bayangkan ketika ada dari 99 toko yang dimasukkan di keranjangnya dia, ada satu toko yang tiba-tiba itu ngechat customernya. Halo Kak, aku lihat kamu masukin keranjangku loh. Thank you ya, gitu ya. Kebetulan hari ini aku lagi ada promo nih, aku kasih voucher spesial buat kamu kalau kamu mau check out sekarang. Kamu apa? Kamu remind.
Kamu kasih tahu bahwa kamu sudah masukin produkku ke keranjang. Ayo dibayar. Nanti aku kasih tambahan voucher. Nah, itu adalah strategi chatbot. Jadi biasanya ini kita gunakan dengan voucher ya, dengan flash sale kayak gitu. Untuk kita uh, remind customer kita. Yang terakhir adalah live streaming, teman-teman. Live streaming itu ini aku dapat bocoran, teman-teman. Kalau di negara Cina sana gitu ya, pembawa disruptor terbesar gitu ya. Sekarang kan sebenarnya eranya itu kan bukan era e-commerce, teman-teman. Sekarang itu orang udah bilang di Indonesia itu eranya social commerce. Ya, tapi kalau di Cina itu adalah eranya live commerce. Ya, udah lebih maju lagi 5 tahun dibandingkan kita. Kita sekarang udah mulai terbiasa berbelanja lewat video, betul ya? Kita lihat video, oh suka nih belanja. Ya, nanti teman-teman ya di Cina sana itu mall-mall itu isinya bukan orang jualan kayak ayo masuk sini silakan ngasih-ngasih itu ya. Tapi di mall itu semuanya live streaming, teman-teman. Jadi kayak orang jualan tapi di online. Jadi menurutku live streaming ini juga salah satu sebenarnya ini bukan the real offer, cuman menurutku ini adalah salah satu bentuk usaha kita ya mengikuti zaman, karena nantinya memang ketika orang itu sudah bergerak ke sana semua, teman-teman, ya maka kemudahan orang itu membeli akan semakin tinggi, konversi orang membeli itu semakin tinggi, teman-teman. Ya, sama kayak gini deh, mungkin di sini ada anak-anak muda ya, aku yakin Gen Z. Kalau kalian beli, anggaplah gini, kalian pengen beli Indomie, ya, beli Indomie ada di Indomaret, ada di warung misalnya gitu ya. Tapi Indomaret bisa kiris gitu ya. Warung itu nggak bisa kiris. Aku yakin anak-anak Gen Z sekarang lebih milih ke Indomaret meskipun lebih mahal 1.000 atau 1.500. Karena dia nggak pegang uang. Mereka malas ke bank narik uang terus habis itu beli di warung. Betul nggak? Ya, coba yang Gen Z di sini coba. Terus di kolom chat gitu. Aku pengen tahu. Bener nggak kalau kalian memilih itu gitu ya? Kalian mungkin lebih enak kayak udah kris aja deh. Jarak 1.000 kok, 1.000 rupiah nggak apa-apa deh gitu. Ya, pakai kris saya, bener ya kan? Karena memang itu eranya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itu sama. Ya nanti diolah juga seperti itu. Makanya di sini aku juga tuliskan di sini karena eranya itu di negara maju yang sana itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin juga seller itu sekarang udah nggak bisa cuman, makanya aku bilang kita otak-atik kata kunci dan sebagainya. Gitu ya. Harus ada live streamingnya juga. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Aku ada kayaknya udah 1 jam lebih ya. Bocoran produk terlaris terakhir, teman-teman. Ini kalau mau kalian bisa contek atau screenshot ya. Ini aku kasih toolsnya. Ini biasanya kalau di komunitas kita di GrowLab itu kita biasanya kasih juga rekomendasi seperti ini, gitu ya. Jadi ini spesial buat kalian yang mungkin pengen tahu bocorannya seperti apa, gitu ya. Ini aku lihat data 3 bulan terakhir. Ini kayaknya memang industri software dan perlengkapan pesta ini cukup tinggi karena memang kan kita Agustusan ya teman-teman ya bulan ini. Jadi industri ini cukup tinggi, bahkan kalau di Shopee ini sendiri industri kecantikan itu lebih kalah teman-teman ya dibandingkan souvenir dan perlengkapan pesta. Ya, ini ya seperti misalnya trompet, terus hiasan-hiasan yang kalau kalian di apa Agustusan itu, gitu ya, bendera, gitu dan sebagainya itu tuh seputar Agustusan itu cukup ramai, gitu ya, 3 bulan terakhir. Lalu ada perawatan kecantikan, pakaian, wanita, itu top 3-nya, gitu ya. Cuman kalau di Shopee secara in general, teman-teman kalau tidak ada momen tertentu, biasanya perawatan dan kecantikan maupun pakaian ini biasanya adalah top industri. Ya, ya ini adalah beberapa bocoran produknya teman-teman. Ya, ada sarung tangan jempol game. Ya, ini yang saya cari itu ada 82 juta misalnya dalam 30 hari. Ada lampu LED outdoor indoor. Nah ini kayaknya ya lampu-lampu ini yang lagi rame itu ada 130 juta. Terus lampu kawat mini, ya lampu hias, ya. Biar kan lampu-lampu teman-teman. Ya, jadi lampu-lampu kayaknya buat hiasan dekorasi ya, teman-teman yang memang lagi rame tren 3 bulan terakhir. Lalu ada perawat kecantikan tuh ada parfum, lalu ada ini parfum ini apa ini? Natural Color Express Cream gitu ya. Terus ini ada Acne Pad teman-teman dan parfum ya. Kebanyakan juga parfum kalau di industri ini 3 bulan terakhir.
Terus pakaian, kalau pakaian itu lebih ke arah dress, ya. Terus long sleeve, teman-teman. eh Gaun musim panas, ada bra juga, piyama. Nah, ini cukup variasi ya teman-teman ya kalau di bagian pakaian wanita ya, lebih lebih bervarian gitu. Intip kegiatan rutin bedah bisnis komunitas Gaulapium. Karena banyak juga sel-sel itu kan sekarang yang nakal ya. Punya orang dicomot ditambahin gitu. Jadi orang akhirnya nggak percaya ya seolah-olah dijual lebih murah tapi ternyata itu bukan seperti di foto. Nah itu kan banyak seperti itu juga ya. Meskipun mungkin masnya tinggal bikin aja gimmick-gimmick untuk flash sale ya gimmick untuk misalnya kalau pasnya live mungkin bisa lebih murah. Ya biasanya kalau di awal mas memang kalau biasanya kita pribadi pakai ya memang ya mau nggak mau seller-seller baru ini harus mengalah dalam tanda kutip. Apa? Apa dekorasi tokonya juga harus Betul. Dekorasi itu simpel, sepele memang. Kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi memang Tertarik ikutan? Oke, ya mungkin itu kita singkat aja aktivitas kita di komunitas teman-teman. Eh, Sebenarnya aku sangat antusias teman-teman kalau ngomongin ini aku bisa berhari-hari sebenarnya gitu untuk sharing. Cuman karena memang ya kita terbatas dengan waktu teman-teman dan memang eh, masih banyak tentunya tadi mungkin basic fundamentalnya yang aku share ke kalian. Harapannya bisa bermanfaat ya, bisa kalian juga terapkan ke toko kalian masing-masing ketika kalian analisis data, meriset produk ya, memahami basic fundamentalnya gitu ya. Dan kalau memang nanti belum, karena ini juga hari terakhir teman-teman ya, mungkin kalau pengen tanyakan ya selain habis ini Q&A, mungkin kalau nggak terjawab semua kita bisa ngobrol juga di luar, it's okay gitu ya, aku terbuka juga gitu. Mungkin itu kalau dari aku sekian, thank you, aku balikin ke moderator. Oke, Bang Aldo, materinya yang luar biasa. Tadi kita udah banyak mendengarkan tentang bagaimana marketing dan bagaimana cara mengoptimalkan penjualan-penjualan kita di e-commerce. Dan syukurnya sudah banyak para peserta yang telah menanyakan pertanyaannya. Tadi panitia sudah mencoba meng-cleansing beberapa pertanyaan. Dan yang pertama nih, Kak Aldo, udah siap lah nih ya jawab pertanyaannya. Pertama nih dari Kak Yudiana. Kak Yudiana nih nanya, apakah suatu brand harus selalu mengejar traffic besar atau justru lebih penting membangun kualitas traffic dari segmen konsumen yang benar-benar sesuai dengan positioning brand? Oke, thank you. Menarik pertanyaannya. Kalau ditanya, gini, baik lagi, teman-teman. Makin makin gede, ya, tadi aku bilang omset itu kan dua ya, tulang punggungnya. Pengunjung sama rasio konversi. Ya, kalau ditanya, kalian mau dapat omset berapa, segede-gedenya Mas ya, maka jawabannya adalah trafficnya paling banyak, banyakin gitu. Ya, cuman tadi balik lagi, traffic yang seperti apa, lalu bagaimana kalian mengolah itu menjadi konversi, itu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau menurutku, apakah spesifik atau kamu diluaskan, itu tergantung dari memang apa yang kalian sasar sebenarnya sih, kalau menurutku pribadi ya. Jadi, eh, kalau memang mau di loss untuk mainnya lebih bisa transaksi, ya maka kalian buka aja kerannya, gitu ya, sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan pastikan traffic yang datang bisa terkonversi, ya sekarang akan semakin naik. Mungkin itu. Oke, Bang Aldo. Tadi pertanyaan dari Kak Yudiana sudah sangat menjawab. Selanjutnya nih yang kedua, dari Kak Farah Umainah. Dia bertanya, banyak pebisnis kecil yang awalnya semangat masuk e-commerce, tapi akhirnya menyerah karena merasa jualannya tidak berkembang. Konversinya rendah dan iklan terasa hanya buang uang. Kalau kita ibaratkan mereka sudah menyiapkan toko yang bagus, baik, tapi pembelinya tidak kunjung datang. Menurut pengalaman Mas Aldo, apa rahasia paling penting agar toko online bisa benar-benar menghasilkan konversi tinggi dari ROI yang positif? Nah itu jawabannya sudah disajikan tadi sebenarnya ya. Karena aku bilang basic fundamentalnya kan teman-teman. Ya kalau toko sepi gimana? Jangan jangan ujuk-ujuk iklan teman-teman ya. Jangan ujuk-ujuk iklan. Pasti kayak gitu terjadi. Ya itu udah hukumnya seperti itu. Ya pertama fundamentalnya apa tadi yang aku bahas produk kan sebenarnya. Produknya itu kalian udah tentuin masanya seperti apa gitu loh. Jangan jangan masuk ke medan perang dengan telanjang. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kalau kalian telanjang ya disikat sama kanan kiri,
kalian jadi ikan kecil gitu ya, berenang di antara ikan gede gitu loh. Kalau kalian bisa ngukur kolamnya, kalian akan tahu, ya kan. Kedua, kalau memang pengunjungnya sepi traffic, kalian jangan ngomongin konversi dulu, jangan ngomongin ROI dulu. Lah kalau nggak ada yang datang ke toko kalian, apa yang di return gitu loh, apa yang di convert kan gitu ya, apa yang dikonversi gitu loh. Jadi eh, mikirnya jangan terlalu panjang ke sana teman-teman ya. Pikirkan dulu produknya apa, habis itu produknya sudah winning nggak, sudah potensial nggak, gitu ya. Lalu trafficnya, ya kalau trafficnya udah bagus, baru konversinya. Ya kalau menciptakan konversi yang tinggi, ya tadi jawabannya. Kalau menciptakan ROI yang tinggi, ya konversinya bagusin. Ya tadi kalau konversinya jelek, itu bisa jadi apa? Harga kalian bersaing apa enggak? Kan punya program-program tertentu enggak tadi yang sudah kalian pakai gitu. Tadi udah share banyak tuh, ya kan. Voucher, diskon, apa aktifkan afiliasi, menggunakan strategi CRM, chat broadcast, ya itu sudah diaktifkan semua belum gitu. Kalau sudah ya pasti secara offernya akan jauh lebih baik. Mungkin itu jawabanku. Oke, baik Bang Aldo. Tadi pertanyaan dari Kak Farah Umaina. Selanjutnya yang ketiga dari Kak Rama. Kak Rama nanya, bagaimana kita bisa mengatur strategi penjualan di marketplace yang seringkali menuntut diskon besar agar produk terlihat kompetitif. Sementara di sisi lain kita juga ingin menjaga profitabilitas dan citra brand yang berkualitas. Oke, nah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kalau dalam dunia online teman-teman ya, produk itu kita mempunyai membagi menjadi beberapa, ibaratnya itu namanya assortment model matrix gitu bahasanya. Jadi produk kalau yang tadi dibilang adalah produk yang memang kita dorong untuk orang jalan, itu adalah namanya, istilah kita adalah produk traffic driver. Produk yang kita pajang di depan. Jadi ibaratnya kalau di mall itu dia tuh di depan, di boneka manekinnya itu dipasang gitu ya. Buat orang tuh kalau lihat produk itu pasti akan masuk ke toko kita. Gitu. Nah, itu adalah produk yang kita dorong. Biasanya apa? Produk driver ini untungnya kecil sekali atau bahkan bisa jadi POK gitu ya. POK itu artinya gak untung gak rugi gitu ya teman-teman ya. Itu yang memang kalian pasang. Tapi di belakangnya itu kalian bisa support pakai produk-produk yang GMP driver atau produk high profit misalnya. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara mengkolaborasikan. Ya, bisa jadi kalian buat bundling misalnya. Bisa jadi misalnya produk ini kalian buat paket SKU misalnya. Ya, atau bisa jadi produk ini memang untuk kalian fokuskan ke traffic gitu ya. Tapi memang nantinya kalian punya voucher yang lebih besar ya, untuk ketika orang itu ini misalnya gitu ya contohnya. Produk ini harganya 50.000 gitu ya. Untungnya kecil, aku iklanin harus karena ngikutin supaya rame dulu kan. Tapi nanti ketika memang produk ini orang udah banyak masuk gitu ya, kalian bisa buat voucher 100.000 minimal belanja, tapi potongan kalian misalnya bisa 10.000. Gitu. Nah kalian tambahkan ada produk kedua gitu ya, yang harganya itu misalnya let's say misalnya juga sama 50.000. Tapi yang ini untung kalian 10.000, yang ini untungnya cuma 1.000 gitu loh. Nah, ini yang kalian sandingkan sehingga orang itu nanti akan mencari celahnya gitu ya. Oke, aku mau klaim voucher ini berarti harus beli dua. Beli apa ya? Ini sama ini gitu. Nanti bisa dikolaborasikan dengan dekorasi tokonya lah, bisa dikolaborasikan dengan tambahkan banner-banner yang menarik, tambahkan paket tadi gitu ya. Supaya orang tahu bahwa produk ini bisa dikolaborasikan dengan produk base kalian juga yang ini, yang untungnya 10.000 tadi gitu. Itu mungkin akan menjawab. Oke, baik Bang Aldo. Tadi pertanyaan dari Kak Rama. Selanjutnya nih Bang Aldo, masih semangat ya? Banyak pertanyaan tadi, lagi coba di screening oleh teman-teman panitia. Selanjutnya Bang Aldo dari Kak Sutejo. Apakah masuk akal terus membakar budget untuk traffic baru, sementara loyalitas konsumen rendah dan switching cost antar platform masih sangat kecil? Nah, ini sebenarnya menurutku teman-teman ya, ini yang bisa ngukur adalah tiap owner itu sendiri sebenarnya. Ya, kalau secara basic teori ya sebenarnya jangan sampai kalian jadi bisnis yang ember bocor ya. Kalian jago datengin traffic, iklannya pinter, orang rame, tapi beli sekali hilang gitu. Itu ember bocor teman-teman ya, kita bilang.
baiknya adalah memang menjaga loyal customer. Sebenarnya gitu. Cuman ini balik lagi memang aku menemukan banyak banget tipe-tipe orang yang cukup ekstrim gitu ya dan berhasil juga sebenarnya gitu dengan strategi yang memang dia siap bakar kapanpun gitu. Tadi dengan cara seperti itu bakarnya itu bukan minus kayak perusahaan startup teman-teman ya. Bakarnya itu adalah tadi produk itu yang memang sengaja ditumbal gitu ya untuk memang bermain di produk-produk lain. Itu dia terus gitu. Gitu ya. Nanti kalau produk ini apa namanya? Mati gitu ya, udah trennya habis turun, dia pindah produk tumbal lagi gitu. Itu yang dia main terus untuk apa namanya? Mengembangkan tubuhnya dia. Gitu ya. Memang agak terdengar ekstrim tapi ada juga penjual-penjual yang bermain seperti itu. Jadi aku nggak bisa menjawab baiknya seperti apa. Cuman kalau secara konsep dasar teorinya dan kalau aku pribadi sih ya jangan sampai kayak ember bocor. At least kita jaga yang ada. Gitu ya. Tapi kalau kalian berani seperti yang case spesial tadi juga nggak masalah. Gitu. Oke, baik Bang Aldo. Sudah sangat menjawab. Selanjutnya ini pertanyaan kelima. Ini ada yang ingin bertanya langsung, Bang Aldo, dari Kak Ahmad Baihaki. Untuk Kak Ahmad Baihaki boleh nge-unmute. Sudah kami berikan akses. Dan Baik, dipersilahkan jika ingin bertanya langsung. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Aldo. Ini berapa pertanyaan ya, Kak, yang boleh ditanyakan? Satu dulu. Soalnya Satu masih dulu. banyak yang belum dibacain ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kak Aldo, bagaimana strategi yang efektif serta relevan di era Gen Z saat ini untuk mengoptimalkan fitur-fitur promosi internal, misalnya flash sale atau voucher, dengan memanfaatkan data perilaku konsumen supaya ROI dan konservasinya ini semakin meningkat atau semakin maksimal gitu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau ini ngomongin sedikit analitik teman-teman ya. Sebenarnya basicnya tadi yang sempat aku sampaikan bahwa eh, kalau ngomongin tools offer itu memang sendiri bisa voucher dan flash sale. Cuman biasanya dalam penggunaan voucher itu tadi kan ada dua yang aku sampaikan. Apakah untuk mengejar rasio konversi atau mengejar volume size. Nah, untuk kalau kita ngomongin angka, kalian harus pertama teman-teman, kalau kalian berdata, kalian harus tahu dulu mana produk winning kalian. Winning hero, winning product, gitu atau hero product bahasanya gitu ya. Hero product adalah produk yang memang menjadi tulang punggung toko kalian. Tulang punggung itu artinya gini, kalau kalian punya omset 100 juta, produk yang menyumbang 60 juta itu adalah produk nomor 1. Gitu ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sumbang rata-ratanya totalnya 40 juta. Nah, berarti winning product adalah produk nomor 1. Gitu. Jadi produk itu punya dominasi yang punya sumbangsi yang gede gitu ya ke omset bisnis kalian. Nah, ini kita ngomongin soal cara maksimalin iklannya menggunakan strategi tools optimasinya. Kalau kalian nanti mau menggunakan voucher atau flash sale gitu ya sebenarnya. Kan bisa pakai dua cara tadi. Kalau kamu naikin rasio konversi dengan lebih tinggi lagi untuk nge-push hero produk lagi dengan lebih cepat, kalian bisa coba ini anggaplah ya hero produk kalian harganya 100.000 gitu teman-teman. Ya maka kalian bisa coba mainkan voucher yang di harga 100.000 sebenarnya. Gitu. Jadi orang belanjanya akan lebih banyak dan lebih menarik gitu ya. Karena potongannya lebih gede gitu. Tapi kalau kalian pengen dorong average order value-nya kalian ya atau keranjang belanja gitu ya. Jangan cuma belanja di satu winning produk ini karena winning produk ini semakin kecil nih untungnya tadi ya dan sebagainya. Kalian bisa naikkan harga vouchernya kalian gitu. Jadi misalnya dari 100.000 kan bisa buat misalnya 150.000. Tapi kalian bisa diskon 10.000 misalnya di situ. Untuk kalian bisa apa namanya mendorong orang untuk beli dua. Kalau beli satu nggak dapat diskon promo, tapi kalau beli dua aku kasih potongan kamu 10.000 misalnya gitu. Ya, jadi ini kembali lagi ke gimana cara kita menentukan atau mungkin juga kalian bisa ambil juga pakai metrik kedua yaitu adalah metrik add to cart sebenarnya. Ya, tadi mungkin belum aku singgung, cuman itu juga bisa jadi salah satu data penting yang kita baca untuk produk ini bisa kita mainkan. Ketika rasio add to cart itu tinggi, ya, jadi persentase add to cart itu tinggi, biasanya di angka 10% ke atas, tapi rasio konversinya kecil. Konversi standar itu biasanya kan rata-rata 2%. Nih, tapi ini balik lagi ya tiap industri beda-beda. Cuman
aku bilang kayak standar lah ya, misalnya kayak fashion atau apa makanan gitu ya, itu biasanya 2% lah ya. Itu kalau kalian main di situ, eh, ketika kalian menemukan data orang banyak yang tukar tapi jarang yang beli, maka itu juga bisa jadi patokan kalian untuk, oh ini kayaknya aku perlu menggunakan strategi voucher atau flash sale di produk ini. Gitu sih. Mungkin dua hal itu sih yang bisa jadi apa landasan ya untuk narik kesimpulan dan menggunakan strategi yang efektif. Oke, baik Bang Aldo. Tadi pertanyaan sudah sangat menjawab. Selanjutnya ada juga yang ingin bertanya langsung dari atas nama Kak Rio Sanjaya. Kepada Kak Rio, dipersilakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Moderator. Sebelumnya izin bertanya kepada Kak Aldo sebagai narasumber hari ini. Dan pertanyaan saya yaitu, sebentar Kak, saya scroll dulu. Jadi pertanyaan saya, jika hari ini andai kata kita itu memiliki modal 5 juta rupiah dan memiliki satu produk, strategi apa yang akan dilakukan untuk mencetakkan ROI atau ROI itu tinggi di platform e-commerce selama dalam 30 hari? Seperti itu, Kak. Oke. Kalau aku ya ini eh, tergantung platformnya sebenarnya. Kalau mainnya di e-commerce kayak Shopee, eh, menurutku agak sulit kecuali produkmu kuat. Ya, kamu sudah meriset produk yang memang tinggi demand, ya, terus kamu bisa masuk di harga yang super kompetitif. Ya, artinya aku yakin kamu kan di 30 hari eh, modal 5 juta akan balik modal tinggi gitu. Cuman tadi itu faktornya harus pintar-pintar riset produk yang laris dan masuk di harga kompetitif. Masalahnya kalau seller baru, harga kompetitif ini sulit, ya kan? Pasti ambil di supplier kecil apa kuantitasnya kan. Karena ngambilnya kecil, ya pasti kalah dong sama seller yang bisa ngambil 1000 piece, ya kan? Hargamu pasti kalah gitu. Jadi biasanya memang bisa bidik pasarnya, tapi harganya kalah. Biasanya gitu. Tapi kalau bisa, kayak kamu punya model kayak, oh siap nih, aku siap gini, kamu berani, udah riset, berani ambil banyak, siap lempar pasar, bisa aja gitu. Tapi apa namanya juga perlu pertimbangan resikonya. Tapi kalau mainnya itu di apa namanya TikTok, Tokopedia gitu ya, di keranjang kuning, social commerce, cara untuk mendapatkan ROI yang tinggi yang cepat, yang kalau aku dikasih tantangan seperti itu, yang aku lakukan adalah aku akan main affiliate sebanyak-banyaknya di awal. Tapi dengan alasan tetap sama, produknya di riset dulu pasti. Aku nggak akan tiba-tiba kayak duduk gitu terus kayak lihat barang, nah ini kayaknya menarik aku jual deh gitu. Aku nggak akan kayak gitu. Aku tetap akan lihat data, lihat pasar, mana yang bagus, aku cari supply-nya tetap itu gitu ya. Cuman harga kalau di social commerce nggak terlalu jadi pusingin gitu. Kalau rata-rata misalnya 20 sampai 30 gitu ya, aku jualnya itu kurang lebih mungkin di 30-an deh. Jadi di atas rata-rata dikit gitu ya. Itu it's okay sebenarnya. Tapi kita main di affiliate yang banyak ya. Setelah yang banyak baru aku iklan. Itu biasanya dapat ROI yang tinggi gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Kak Rio. Bang Aldo, kita lanjut nih pertanyaan yang melalui kolom chat. Ini ada dua lagi pertanyaan yang belum kita bacakan. Pertanyaan dua terakhir itu pertama dari Kak Hana T. Bagaimana cara menentukan Consumer Acquisition Cost atau CAC dan membandingkan dengan Customer Lifetime Value atau CLV untuk memastikan bahwa biaya pemasaran dan akuisisi sebanding dengan keuntungan jangka panjang yang dihasilkan. Ini maksudnya cara ngitung rumusnya atau gimana cara kita mengambil keputusannya? Cara menentukan CAC dan membandingkan dengan CLV tadi gitu kan. Untuk memastikan bahwa biaya pemasaran dan akuisisi sebanding dengan keuntungan jangka panjang yang dihasilkan. Oh, kalau rumusnya sebenarnya kan Google gampang teman-teman ya. Kalau CAC itu kan biaya kalian berapa? Gitu. Misalnya kalian tadi
SCAC itu kan customer acquisition cost, ya kan? Jadi kalian itu dapat, misalnya kalian punya uang tadi, misalnya kayak Rio punya uang 5 juta, kamu dapat berapa customer, keluar uang 5 juta itu gitu, dibagi aja gitu, dapat juga COC gitu ya. Kalau aktif itu kan apa, customer lifetime value, ya kan? Jadi orang itu kalau COC itu per orang akuisisinya, kalau lifetime value itu berarti berapa lama kan orang itu apa namanya, habis beli lagi nggak, kayak gitu kan, gitu. Nah itu biasanya memang itu kalian perlu apa namanya, tentukan dari kira-kira produk orang itu membeli produk di toko kalian itu berapa kali, ya rata-rata itu secara apa namanya, secara umum tuh berapa kali gitu. Contoh misalnya kayak kalau kalian jualan apa misalnya snack deh gitu ya, sama kalian jualan apa ya, baju deh gitu ya, atau kalau lebih ekstrim apa ya, snack sama casing handphone misalnya gitu ya. Tapi casing handphone juga ya, tapi ya itu boleh deh, snack sama casing handphone teman-teman misalnya, ya pasti secara retensi orang membeli lebih banyak, ya orang lebih banyak beli apa, snack kan teman-teman gitu. Nah itu nanti kalian perlu hitung ya, untuk kalian bisa tentukan gitu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya kalau tanya rumusnya ya di Google banyak sih teman-teman ya kalau rumus. Aku kalau LTV aku lupa tepatnya gitu, agak lebih rumit. Gitu. Cuma kalau CIC itu gampang, cuman keluar biaya berapa sama jumlah apa namanya, jumlah akuisisinya customer itu berapa. Kalian bagi. Gitu sih. Halo, moderator, moderator. Ya, moderatornya hilang ya teman-teman ya. Oke, ini aku coba baca ya. Ini Rio Sanjaya dapat simpulkan atas pertanyaan, apapun bisnisnya, strategi affiliate marketing dapat memasukkan pesan. Betul, betul. Kalau di sosial commerce ya, kalau di TikTok ya, eh, kalian bisa menggunakan strategi affiliate marketing itu cukup efektif untuk saat ini gitu. Oke, Bang Aldo, mohon maaf tadi kami ada mati padam listrik sebentar, jadi koneksi agak terputus. Oke, tadi pertanyaannya udah terjawab ya dari Kak Hana tadi. Kita terakhir nih, Bang Aldo, ada pertanyaan dari atas nama Kak Handa. Kak Handa nanya, gimana strategi dalam bisnis untuk bisa membangun rasa aman dan kepercayaan konsumen, misalnya terkait produk asli, review, garansi, tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti bisnis besar yang menggandeng influencer atau memberikan jaminan resmi, yang bisa menggandeng influencer atau memberikan jaminan resmi. Maksudnya cara meningkatkan trust ya di customer ya. Ya, membangun rasa aman dan kepercayaan. Oke, ini sebenarnya ada konsep juga branding sih kalau di situ teman-teman ya. Cuman kalau kita ngomongin sekarang konteksnya adalah e-commerce, sebenarnya sih lebih ke arah basicnya tuh di 3 menurut teman-teman ya. Pertama adalah total review, berapa banyak orang mereview produk kalian, itu metriknya. Kedua adalah total penjualan, jadi berapa banyak produk itu sudah terjual dan beredar di pasaran. Ya, ketiga adalah review itu sendiri. Apa tanggapan customer, feedback customer, gitu ya. Jadi 3 metrik ini sih yang biasanya kita ukur untuk bagaimana cara apa ya, produk itu bisa dipercaya ya, dan orang itu lebih nyaman untuk belanja di tempat kita. Kalau di e-commerce ya, maksudnya seperti itu. Oke, baik Bang Aldo.
Tadi udah 8 pertanyaan dijawab oleh Bang Aldo. Sebelum diakhiri dengan closing statement dari Bang Aldo, saya ingin bacakan ulang lagi tadi nama-nama yang telah bertanya. Yang pertama dari Ahmad Baihaki, yang kedua Yudiana, yang ketiga dari Kak Farah Umaina, yang keempat ada Kak Rama, yang kelima ada Kak Sutejo, yang keenam ada Kak Hana T, yang ketujuh ada Rio Sanjaya, dan yang terakhir tadi ada dari Kak Handa. Untuk teman-teman semua yang telah bertanya, yang telah dibacakan pertanyaannya, 8 orang tadi boleh klaim hadiahnya melalui admin Indibis Sumatera Event yang nomornya 0356. Formatnya nama lengkap, nama di Zoom, nomor HP, dan nomor e-wallet. Jadi silahkan klaim saja. Dan juga untuk teman-teman semua, teman-teman peserta semua yang telah mengisi absensi, itu boleh cek sertifikatnya melalui email dan juga melalui link drive yang tersedia saat confirmation message saat setelah mengisi absensi. Jadi teman-teman sudah otomatis sertifikatnya telah ada. Dan jangan lupa saya ingin mengingatkan juga ke teman-teman semua bahwa tiap bulan kita akan ada Join Insight webinar seperti ini. Jadi teman-teman boleh stay tune juga di Indibis Sumatera untuk mendapatkan informasi baik itu webinar, podcast, dan lain sebagainya. Oke, Bang Aldo, terakhir nih untuk memberikan kata-kata semangat lah untuk teman-teman semua. Kalau kemarin kita udah dapat semangatnya terkait bagaimana cara membangun tim yang solid. Nah, untuk hari ini, untuk para peserta semua yang mungkin masih banyak yang bingung terkait bagaimana menjalankan produk melalui e-commerce, karena kan memang tadi sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bang Aldo, memang banyak ilmu-ilmu yang memang harus dipelajarin, dan sesuai juga poin materi yang semalam, itu tentang growth mindset, itu mungkin bisa juga kasih kata motivasi, semangatnya untuk teman-teman semua yang ingin memasarkan produknya ataupun memulai berjualan e-commerce lagi. Oke, persilakan Bang Aldo. Oke, terima kasih Mas Mufli. Jadi mungkin ini terakhir ya teman-teman. Thank you yang udah join 2 hari ini. Thank you antusiasnya ya. Aku senang banget melihat banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan semoga yang aku sampaikan 2 hari ini teman-teman bisa bermanfaat. Pastiin aku adalah orang yang percaya produk harus kita tentukan dengan baik dulu gitu ya di awal. Lalu setelah kalian memiliki amunisinya, kalian bisa tembak pelurunya tadi gitu ya. Pelurunya itu adalah dengan marketing yang tepat gitu ya. Lalu setelah itu kalian pahami gitu ya, baru nanti next step-nya adalah yang di materi kemarin, itu adalah dengan membangun tim yang tepat, membuat SOP yang jelas gitu ya, supaya apa? Supaya bisnis kalian juga lebih cepat bertumbuh. Ya, mungkin semoga kalian bisa menghubungkan gitu ya semua materi yang ada dan memetik ya insight-insight baru yang bermanfaat juga untuk diri kalian pun juga untuk bisnis kalian gitu. Mungkin thank you itu dari aku, dan kalau mungkin ada yang mau tanya, aku juga open gitu ya, boleh banget mungkin ngobrol lebih lanjut di sosial media aku juga nggak masalah gitu. Thank you semuanya. Oke, Bang. Thank you Bang Aldo, luar biasa materinya dan semangatnya. Semoga benar-benar bisa diambil ilmunya, diambil sisi baiknya yang disampaikan oleh Bang Aldo tadi, sehingga bisa diterapkan oleh kami-kami ini yang mungkin masih dalam proses perkembangan, masih dalam proses belajar, terutama bagaimana cara memasarkan e-commerce. Dan juga jika teman-teman tadi ingin menonton ulang videonya, boleh datang aja ke YouTube Indibis Sumatera untuk menonton ulang webinar kita. Dan juga tadi seperti yang Bang Aldo sampaikan, kalau memang mau butuh konsultasi langsung atau bertanya langsung, boleh ke Instagramnya Bang Aldo. Mungkin itu aja Bang Aldo, semoga sukses selalu, semoga apa yang diusahakan dari yang entrepreneur, kemudian GrowLab tetap terus berjaya dan terus berkah juga untuk teman-teman semua. Semoga apa yang diinginkan segera tercapai dan segera sukses juga. Oke, demikian kami dari Indibis Sumatera. Mohon maaf ya sebesar-besarnya tadi karena ada sedikit kendala teknis. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi dan semoga tetap ikut juga kegiatan-kegiatan Indibis Sumatera. Demikian, Assalamualaikum.